pakai celana panjang nggak apa-apa, ya kan? Ini kita dakwah kepada semua orang nantinya gitu, lewat olahraga. Makanya yang mau kita bangun adalah karakter para coachnya. Jadi jangan lupa, ini adalah transformasi nilai yang begitu efektif. Kenapa? Orang datang ke klub Anda, orang datang ke kumpulan Anda karena dia punya niat ingin sehat, betul? Artinya sudah ada semangat. Kalau dalam ilmu pendidikan, limbiknya udah terbuka, dia ada rasa senang, rasa bahagia. Sama kalau anak kita bahagia, ya jalan-jalan sama kita ngomong apa aja didengar. Tapi kalau dia udah nggak bahagia, mulut-mutan, kita ngomong sampai muntah juga susah, nggak masuk. Jadi orang ketika bahagia itu paling gampang efektif untuk komunikasi. Orang endorfinnya banyak gitu, sehat, segar, terus kita ngomong habis senam, itu masuk Bapak Ibu. Ilmu kita, knowledge kita masuk. Makanya jangan disia-siakan, jangan habis senam, oke silakan bubar. No, ayo duduk dulu, gimana Bu rasanya? Oh capek coach, ya namanya olahraga, no pain no gain. Iya gak? Dijelasin sama mereka. Wah capek nih coach, terlalu berat. Bu, kalau namanya olahraga supaya dapat kompensasinya harus pain, harus ada rasa sakit. Terus gimana biar nyembuhinnya coach? Ya, istirahat, kasih makanan yang bagus, nutrisinya yang bagus, apa? Sayur, buah, proteinnya agak tinggi. Jangan makan nasi gorengnya banyakin. Proteinnya kan mahal-mahal coach, ayam, daging bisa diganti sama tempe, tahu, sama kacang-kacangan yang lain. Yang mesti jangan dikacangin. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, makanya perlu para pelatih itu yang kedua, profesional. Profesional dalam konteks ini adalah knowledge-nya, kognitifnya, kecerdasannya, memahami konsep geraknya. Gerakan ini gimana? Rasanya ketika jalan ke depan rasanya gimana? Kita kan bisa ngerasain, oh ketika inti berat, denyut jantung kita akan tambah naik. Nah kita harus dapat feel-nya itu. Dan kita sampaikan kepada para member kita, Bu, yo ini kita mau naik ya. Kalau yang nggak kuat, tenang, jangan dipaksa. Ya, edukasi itu. Dan juga jangan lupa kita harus tahu bagaimana kondisi real dari member kita. Salah satu medianya dengan fit assessment. Tapi nggak langsung ketika nemu member pertama kali kasih fit assessment, kasih dulu adaptasi sebulan, 2 bulan. Bu, nanti 2 bulan kita fit assessment, kita lihat kondisi ibu Bapak Ibu. Supaya saya bisa memberikan program yang khusus buat Bapak Ibu. Masalahnya di mana? Kayak tadi kan udah kelihatan masalahnya, man. Push-up-nya rata-rata di bawah 20 misalnya. Berarti apa yang harus dilakukan? Latihan upper body. Otot dadanya dilatih. Ya, kalau push-up itu dada, ya, kemudian bicepnya juga, tricepnya harus dilatih. Bagaimana dengan dumbbell, dengan tricep? Nggak bisa langsung push-up. Karena kalau langsung push-up pasti posisi posturnya juga nggak benar. Akhirnya pinggangnya sakit. Ya, kalau push-up nggak rata, misalnya nih push-up nih, ya, tapi melenting gini, ya. Siapa tadi? Bapak Juri. Misalnya yang mohon maaf, oh gini, nggak bisa, atau gini doang. Itu beda push-upnya, ya. Nggak bisa, harus lurus, straight, posisinya straight, ya. Jadi teman-teman sekalian, nih konteks profesionalnya, pemahaman konsep. Jadi kita mau para instruktur KSN punya diferensiasi, itu saya. Senam banyak di mana-mana, Santera, Aktif, PMKI segala macam. Apa diferensiasinya di individunya? Program tuh di kita para instruktur, kita yang ngasih program. Kalau nggak ada kita, para member bisa senam bisa, tapi nggak bersemangat. Makanya kehadiran kita memberikan semangat. Karena kenapa? Kita punya kapasitas lebih dari mereka. Jadi harus punya nilai lebih. Kalau punya nilai lebih, Anda tidak dirindukan, tidak dikangenin. Anda tidak wajib adanya. Ya, mubah. Ya, boleh ada, boleh kagak. Jangan sampai haram adanya. Coachnya jualan mulu. Mudah-mudahan dia nggak hadir. Jual MLM lah, hebat lah. Itu jamaahnya coach yang gitu. Ya, biasa gitu. Jadi boleh jualan, tapi dijaga. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua profesional. Jadi kita mau meningkatkan kapasitas. Makanya saya bilang sama coach, jadi coach Edi tiap bulan ketemu. Ya, supaya instruktur juga lebih firm di lapangan. Pertama knowledge-nya bagus, gesturnya juga bagus, posturnya juga bagus. Ya, mohon maaf misalnya yang agak kurus, minimal ya kurus tapi kenceng gitu.
Anda kalau lihat Sabung Pahmi pernah itu mimpin, semangat ya kan? Kita belum lihat gerak, wow, mau gerak gitu. Jangan sampai kita pas gerak orang nggak udah mau muntah gitu. Gerakannya belepotan misalnya. Makanya kan harus jelas ya, pas aturan room. Saya masih lihat ada yang gini. Ya kan? Kiri kanannya masih. Kupu-kupu itu. Jadi bosnya cuma gini-gini, nggak ada powernya gitu. Masih saya lihat kayak gitu. Berapa yang kemarin di course itu, oh ini ada yang kurang gitu. Ya kalau saya memang nggak jago di situ, tapi bicara biomekanik saya paling ngerti gitu. Mekanisme gerak tubuh gitu. Karena semua gerakan-gerakan di senam itu gerakan di fitness. Ini bicep curl, ya, kicks back. Ini kicks back ada di fitness. Chest press. Ini chest press. Gerakannya gini enggak? Gerakannya dadanya ya. Itu mah goes. Lurus. Point. Ini istilahnya point. Jangan cuma setengah gini, nggak boleh, harus full. Ini gerakannya di atas nih, dead press namanya. Ini pakai di fitness. Jadi semua gerakan fitness, gerakan-gerakan mekanisme gerak tubuh. Dalam nama ilmunya biomekanik. Biomekanik. Ini saya gue SKS. Sebelumnya ada lagi namanya kinesiologi. Ini ilmu saya nih. Ya. Dua ilmu ini tentang mekanisme atau ruang gerak tubuh. Sama ini juga. Ini buat oblik ya bagian tengah dada kita. Macam-macam dah, press, ini deck. Ini juga gerakan. Buat siapa? Buat shoulder. Ya. Buat perut mana? Nah, perut memang masalahnya itu. Di senam kita nggak kena. Gini sih kena nih, tapi ya nggak terlalu banyak. Ini kena perut. Ya, atau kiri kanan. Ini oblik. Bagian pinggang pager. Oleh pager. Nah, itu ilmu-ilmu itu. Jadi kita jelasin gerakan yang soft ya. Jadi gerakan itu kan kita sering dengar ada low, ada medium, ya ada high impact. High impact apa? Wah, yang loncat-loncat gitu kan. Gitu kan macam-macam. Ya. Yang pakai jumping pasti denyut jantung naik. Nah, kita harus lihat audiens kita, ada nenek-nenek nih, ya kan? Dinaikin, ya, copot ya. Makanya kalau bagus, tadi dilihat membernya, oh ini usianya, usia berapa? Kenal, harus didata. Saya minta terdata. Alhamdulillah saya lihat di grup-grup teman-teman udah terdata. Nah, itu juga didata. Usianya, ada keluar penyakit apa enggak. Itu di fit assessment nanya. Ketika kita baru buka titik baru, oke Bu, siapa yang punya masalah kaki? Enggak penting. Jangan sampai nanti gerakan kita membuat kakinya tambah masalah. Osteoporosis misalnya, nggak boleh gerakan yang agak ini, pecah, selesai. Gimana tuh ibu itu? Iya, udah nggak bisa lagi. Gara-gara kemarin semua. Ya. Gitu. Jadi kita disalahin padahal itu akumulasi kan. Jadi kalau kita tidak prakondisi, nggak memahami kondisi di awal, kita yang kena. Makanya saya kadang-kadang kalau misalnya ketemu member atau klien ya, kalau saya di panel saya deteksi dulu, oh ini problemnya di sini. Ini ada masalah ya tangannya. Kalau saya bisa deteksi itu, ada cedera di sini. Oh iya. Jadi saya supaya sampaikan, jangan sampai nanti cedera itu disalahkan ke saya. Saya profesionalnya gitu. Saya asesmen dulu istilahnya. Walaupun dengan kasat mata aja, oh saya tahu nih problemnya di sini, tangan kirinya kayak gini, tangan kanannya seperti ini. Ini masalahnya di sini gemeter gara-gara ini. Udah. Tahu. Saya juga bisa deteksi Bapak Ibu nih, problemnya di mana gitu kan. Ya dari tadi aja ya asesmen saya udah tahu, oh di mana nih yang perutnya nih. Yang perutnya tadi kurang dari 30 berarti apa? Kekuatan otot perutnya ini nih. Yang tadi endurance-nya tidak nyampe 3 menit, ya dia nggak lama. Ngajar 2 jam nggak bakal kuat. Ya, 2 jam sih kuat gitu. Tapi banyakan diemnya. Cuman ngasih motivasi, ayo boy, ayo. 2, 3, 4. Ayo 1, 2. Iya. Gitu, saya banyak lihat instruktur gitu.
pulang makannya paling banyak. Iya. Box, ya. Ini buat instruktur, rewanya gua. Alhamdulillah habis semua sama dia sendiri. Nggak nyampe rumah tuh makanan. Ya. Itu saya juga pernah jadi instruktur kan. Bawa kan. Ya, sama lagi udah pengalaman. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian profesional. Jadi saya minta sama Coach Dedi tolong sebulan sekali. Kalau saya mau udah tiap minggu saya latih. Kenapa ya? Karena ya kalau yang udah ngajarnya sering harus banyak ilmunya, kalau nggak habis. Kita drill, kita lihat gerakannya, teman-teman satu-satu kasih feedback. Jangan baperan. Dikasih masukan, Bu, tadi gerakan ini kurang sempurna. Kasih masukan. Misalnya nanti buat role play nih, berapa? 5 orang. Oke, 5 orang satu-satu ngamatin. Mana gerakannya kurang sempurna, dikoreksi. Yang sampai kita tampil ini enggak kok, enggak standar. Ini soalnya kalau senam baku ya harus baku, harus same gerakannya gitu. Karena kalau satu salah nanti distorsinya banyak tuh. Dia ada turunannya banyak. Misalnya ibu nih punya titik senam ada ini, udah itu ada asisten instruktur lagi gitu kan. Dia juga nurunin lama-lama beda gerakannya. Yang tadinya gini jadi gini. Udah melayang-layang ada. Padahal saya suruh bicep curl. Yo, ini tiba-tiba dah. Mana tuh? Ini dari yang itu. Ah enggak, saya dari sono. Sanatnya udah salah. Jadi latihan ya yang bersanat tuh penting. Ya. Ya sanatnya senam Nusantara ya Coach Rojak, Coach Sinta dan lain-lain. Ya. Jadi kalau lihat di YouTube gimana? Ya boleh, tapi tadi Anda harus memahami definisinya. Makanya harus ikut training. Nggak bisa. YouTube sekarang media kita untuk belajar, tapi yang kuatnya, yang ya sama kita baca Quran kan bisa di mana-mana. Ya mau lihat apa orang baca Al-Fatihah di mana YouTube ada, tapi orang kalau mau nyari sanadnya dia ikut certified, diakui, talaki ya. Gitu. Ya sama di olahraga juga gitu, dinilai dulu. Makanya saya bilang sama Coach Dedi, tolong di TFI. Maksudnya kemarin saya bilang sapu jagat deh, pemutihan. Lihat bener gak nih? Kalau enggak, ulang lagi. Ya sinusnya. Jangan sampai di lapangan udah distorsi, kita udah banyak puluhan ribu membernya di Depok, tapi tadi distorsi gerakan, salah persepsinya. Akhirnya mohon maaf, kita akan jauh dari profesional, nggak sama nih. Udah nggak sama, kekeh lagi. Gitu. Namanya orang, gitu kan. Wah, udah member banyak, udah gini kan. Kalau gue ini, apa lu? Gitu kan. Sama kayak mama kalau naik motor gitu. Saya nyengir ke kiri, belok ke kanan, mak, kiri tuh, apa lo? Tangan gue. Aduh, kalau udah gitu udah enak gitu. Saya ingin ngomong sama orang waras aja. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya, kenapa kita penting. Ya kalau saya pun agak padat nih, saya ngajar 10 minggu kan. Ya. Ya biar. Gempor. Gempor. Kalau 10 sesi dia setiap Senin, Selasa, Rabu ke rumah sakit. Gitu. Halo, ikut lagi medical check up mulu. Ya, makannya yang bagus, disiplin. Jangan terlalu banyak makan gorengan. Terlalu gorengan. Anak gorengan. Wah, ini nih pisang, jeruk. Ini kalau serat-serat gini enak. Enak. Fase pembuangannya bagus. Gitu. Masya Allah. Ya. Dibilangin kok nggak usah gorengan gitu. Baik. Ya, jadi profesionalnya konteksnya itu saya minta nanti disepakati sama Coach Dedi. Saya sekarang tempat ini mau dipakai bawah. Dan mohon maaf ya, ternyata Sabtu sore ada kegiatan. Minggu kosong yang dibawa, silakan pakai. Ya, maksimalin lah. Kalau mau buka titik senam juga bisa tuh. Misalnya minggu sore di situ. Tapi yang di BG sini ada. Selain dosen. Ah, begitu. Terus saya panggil keluarga sini. Mau nggak? Speaker saya siap ya. Speaker saya udah 2 yang gede. Mau sampai jalan. Ya kalau sampai 1 kelurahan saya sambungin. Saya punya sampai 200 meter ada. Siapa itu? Akhirnya rusuh. Kayak mau ada pamilis kok. Ya nanti minggu sore itu bisa. Ya kalau pagi Sabtu Minggu itu agak penuh. Ya minggu sore bisa ya, kalau mau latihan minggu sore boleh. Ya silakan saya wakafkan teman-teman kalau mau sebulan sekali ketemu saya. Karena materi gini mau saya banyak banget.
Ini baru dikit-dikit nih. Ini baru. Nih. Banyak. Kemarin aja Pak Adi, dia nyatet juga semua ya. Itu mesti omongin semua di catat tuh. Yang lain. Iya, kan dibaca itu. Ya. Kemudian yang ketiga mandiri, kemandirian. Ya, konteks mandiri ini apa? Ini ada peluang, ini ada industri. Anda jangan nafikan itu. Kalau Anda profesional, Anda fokus, Anda bisa kaya juga dari sini. Teman saya banyak yang kerjanya hanya ngisi senam, tapi omsetnya bisa 20 juta sebulan. Serius Bapak Ibu. Lama-lama kan nilai kita naik. Kita certified, kita jago, kita ngerti ngomong di depan. Makanya saya bilang setiap bulan itu ya kita nanti latihannya bukan hanya latihan tentang olahraga, public speaking, ngomongnya gimana. Ya kan, tadi penjelasan tentang olahraganya Bapak Ibu sekalian kasih, misalnya nanti saya mau bantu nanti buatin edukasinya pakai flyer, bagiin sebulan sekali. Itu nanti saya akan sebar ke nasional. Supaya tadi member-member kita merasa cozy sama kita dan kita punya keunikan dibandingkan klub-klub yang lain. Kita tidak sedang berkompetisi dengan yang lain, tapi kita berbuat yang terbaik. Bagaimana informasi itu dapat terserap maksimal kepada member kita. Sehingga dari situ mereka terbangun untuk membangun gaya hidup sehat dan akhirnya itu menjadi amal soleh kita dan amal jariah kita. Apalagi teman-teman? Ya saya kadang-kadang gitu, kalau udah ilmu bicaranya kan udah jelas gitu kan hadis. Ilmu yang bermanfaat insya Allah, ya barokah pasti. Akan jadi amal jariah kita sih nanti dia yang akhir. Ya ini kan kita kasih, dia semangat, akhirnya olahraga rutin. Makanya saya bilang ya udah mulai dari kita. Makanya saya bilang kalau olahraga kita nggak bisa lepas ya, bicaranya bukan masalah exercise-nya saja gitu, tapi masalah nutrisinya juga. Ya, kita mau kurus, mau badannya berisi, misalnya yang mohon maaf yang agak langsing gitu. Kalau kita nggak paham ilmunya ya itu kita nggak bisa ngomong ke orang lain. Coach ini saya kaki saya sakit ya dilatih latihan squat. Habis latihan senus, senam segar lo latihan kekuatan. Kenapa? Karena latihan kardio, aerobik, senam aerobik ini hanya menyentuh jantung dan kaki saja. Kaki pun tidak kekuatannya yang dibangun, tapi lebih cenderung pada endurance-nya, nggak dapat kekuatannya. Kekuatannya harus dilatih dengan gerakan yang isolation. Nah, tuh 2, 3 supaya kuat. Naik tangga nggak terengah-engah. Ibu padahal rajin senam, tapi naik tangga masih. Coach ngasih naik tangga lagi, Coach. Karena nggak kebentuk kekuatannya. Ada yang namanya strength. Jadi olahraga itu dipengaruhi dengan bagaimana cara bergeraknya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan senam itu namanya aerobik, aktivitas aerobik yang menggunakan oksigen, yang menstimulasi jantung dan hanya sedikit untuk memperkuat kaki, tapi tidak meningkatkan kualitas dan volume kaki. Untuk meningkatkan volume ada latih strength, latihan kekuatan. Pakai dumbbell, siapin dumbbell di rumah. 2 lunges, 1 and 2 and 3. Udah, dikit-dikit dulu. Squatnya sampai ada rasa nyeri, stop. Istirahat sebentar, lakukan lagi. Berulang-ulang sampai 3 set. Kita nggak nyadar naik tangga, udah ringan. Itu namanya terjadinya peningkatan, namanya strength and conditioning. Di senam nggak dapat. Saya lari sejauh apapun, nggak meningkat kekuatan saya, hanya kardionya saya. Tapi ketika mendapatkan beban lebih, tidak bisa. Ini saya sampaikan nih, olahraga tuh kayak gitu. Metodenya akan mempengaruhi bentuk, ya, apa yang kita mau targetkan. Strength. Ya. Nah, latihan strength ini disebut latihan anaerobik. Apa? Anaerobik. Anaerobik ini tanpa oksigen. Dia tidak menggunakan oksigen. Ya. Jadi lebih cepat capek, sakit tuh 2. Kalau senam sejam kuat, 2 jam kuat, 3 jam kuat, mungkin kuat. Karena berhenti. Kalau ini, ya Anda lakukan push up tadi, ya 10 kali, mau 20 kali udah berat kan? Nggak bisa berulang-ulang lagi. Kenapa? Karena dia anaerobik. Ketika dia sudah tidak kuat, dia menghasilkan residu yang namanya asam laktat. Asam laktat. Jadi rasa pegel itu yang itu ada asam laktat dan dia mengikat aktin miosin atau otot kita, sehingga otot kita udah nggak bisa relax lagi,
nggak bisa bergerak lagi. Itu asam laktat. Nah, bagaimana mengurai asam laktat? Berhenti. Dia akan mengurai lagi, balik lagi. Istirahat, rest. Ntar bisa dimainin lagi. Makanya dalam latihan fitness itu tidak boleh harus pakai interval, pakai jarak 1 menit, 2 menit gitu. Nanti itu main lagi. Gitu, dia pakai interval rest. Kalau bertampak di waktu malam, tahu-tahu wah nggak bisa bergerak itu, Bob. Nah, itu Tengah-tengah tidur. Iya, karena apa itu, Dok? Karena apa itu? Jadi kalau kram tadi biasanya karena ketika kita latihan cooling down-nya kurang. Ototnya masih mengikat gini, malam ketika cuaca berubah, ya masalah komponen jaringan kimiawinya tidak berpindah secara maksimal, akhirnya tegang. Bisa perut ketika PMS, ketika malam kaki betis. Kaki sering dipakai. Tapi jarang bisa sih mau tidur. Makanya ketika tidur, elevation, ya, diangkat 45 derajat, pakai bantal 15 menit, supaya aliran darah mengalir ke pusat, yaitu jantung. Sama kita ketika cedera, diangkat 2 kaki. Mau cedera tangan dan sebagainya, karena kenapa? Mempercepat recovery. Jadi dia masuk ke jantung, dipompa lagi sama jantung di seluruh tubuh untuk merecovery. Karena tugas jantung adalah mengalirkan oksigen dan nutrisi. Jadi kerusakan sel, salah satu terapinya adalah dengan nutrisi. Jadi kalau Anda pegel-pegel makannya nasi goreng, tidak pas nutrisinya. Karena otot makanannya adalah protein. Jadi si Adera bilang bahwa selama ini orang Indonesia tidak pernah cukup makan protein. Kebanyakan makan nasi Goreng. Nasi itu energi. Ya, energi. Ya, dia gula. Gula itu buat energi, glikogen yang dipakai sama tubuh kita. Ya, dia buat energi dan dia ketika kelebihan maka akan dirubah sama hati menjadi lemak. Jadi lemak yang menggelambir di seluruh tubuh kita itu adalah dari karbohidrat. Jadi Anda jangan salah, saya malah banyak makan gorengan, enggak. Bisa jadi karbohidrat itu. Karbohidrat sama gorengan sama. CS-nya kan, ada kerupuk itu tahu nggak berapa? 80 kalori. Anda makan 5 udah 400 kalori. Masya Allah. Makanya, saya udah tahu kan kemarin mau kerupuk. 400 kalori kerupuk. Permen aja, permen tahu nggak? Permen. 100 kalori. Ibu-ibu, kebutuhan Anda terhadap kalori itu sehari 1.600 sampai dengan 1.800 per hari. Bawa-bapaknya 2.000 sampai maksimal 2.400. Lebih gede bawa-bapak. Ya makanya saya bilang makan nasi padang itu sekitar 800 kalori. Padang itu 800 kalori. Jadi kalau mau makan padang ya 2 kali aja. Gitu. Tapi ya tadi ini baru jumlah kalori, bukan bicara konten. Baru jumlah kalori. Kalau bicara kontennya tadi berapa gram proteinnya? Satu potong ayam, paha dan temennya ya, bukan paha doang. Kalau chipnya doang itu setengah tuh masih, itu 1/8. Ya, kalau kita kan kalau potong berapa bu? Potong 10, nah itu udah 1/10. Nah kalau satu potong ayam itu dibilang 1/4. Ya, dada sama sampai sayap itu. Ya, itu 1/4 itu baru 24 gram. Sedangkan kebutuhan protein kita sehari minimal 1 kali berat badan. Jadi kalau Bapak berat badannya 60, berarti 60 gram. Jadi Bapak harus makan ayam itu 3 potong minimal. 3 potong yang sayap sama dada itu. Yang 1/4, 1 bagi 4. Jadi kalau makannya cuma 1/10 ya nggak cukup. Apa yang terjadi? Ya tambah kurus. Udah semakin tua dan tipe badannya juga ekto, dia udah semakin kurus habis ototnya. Udah itu olahraganya aerobik lagi. Aerobik itu menghabiskan gula. Ada yang belum diminum nggak? Jadi semakin kecil nanti ototnya diambil untuk energi. Ini yang tipe badannya kurus ya, kayak BA, Bapak. Ya, kalau ini masih agak meso-meso. Ya. Yang tipe yang agak gemuk endo namanya. Endo tadi dia cepat banget nyerap. Tapi nyerapnya jadi lemak, kecuali makannya berubah. Bapak Ibu sekalian, walau udah di atas 30 tahun, Anda sudah harus koreksi makan Anda.
Makanya saya bilang kenapa coach jangan makan gorengan gitu. Ya boleh lah cheating sekali seminggu gitu. Wow, kalau tiap hari itu problemnya gitu. Nggak masalah, kita tidak mengharapkan itu. Tapi kita kontrol. Makanya rebus-rebusan, udah kayak gitu. Balik lagi ke nenek-nenek kita zaman dulu. Umurnya panjang, nggak pikun. Sekarang yang orang pikun cepet, stroke cepet. Gara-gara apa? Ya karbohidrat itu. Ya, kita udah riset 50 orang dari kader kita yang meninggal kemarin itu semua penyakit degeneratif, kecepatan kerusakan semua komponen tubuhnya. Ginjalnya rusak, diabetes, segala macam itu, sama serangan jantung yang paling banyak. Serangan jantung kan apa ya? Tadi makanan apa? Karbohidrat. Malam makan udah itu stres, ya tidurnya kurang. Yang tidur kurang tuh yang paling cepet, ya almarhum. Ya kalau suami kita tidurnya kurang, tidur maksimal 4 jam. Ya. Berapa jam minimal? Minimal 4 jam. Minimal. Ya bagus 5 jam. 5 jam udah cukup lah buat kita. Ya, baik itu teman sekalian kita dengar azan dulu. Ya, nanti mungkin sebentar